Maka salah satu kejadian yang terjadi yang disaksikan oleh Nabi Musa alaihi salam, dan memang keduanya mengerjakan perbuatan tersebut, adalah ketika sampai di satu kota, maka keduanya meminta kepada penduduk kota tersebut agar dijamu, diberikan jamuan atau hidangan sebagaimana layaknya tamu. Akan tetapi fa'abau ayudhayyifuhuma, mereka para penduduk kota itu enggan untuk memberikan jamuan atau hidangan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir. Maka mereka melihat ada tembok sebuah rumah yang hendak roboh, sehingga Nabi Khidir alaihi salam hendak menegakkannya atau merenovasi atau membenarkannya. Tetapi lagi-lagi secara ringkas Nabi Musa tidak mengendakinya. Kenapa? Kita harus benarkan ini tembok sedangkan mereka saja tidak mau menjamu kita. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi Khidir? Ini di ayat yang ke-82 ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal jidaru, ini perkataannya Nabi Khidir, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya ada kanz, ada perbendaharaan, ada harta yang tersimpan di dalamnya. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah daripada dua anak yatim tersebut adalah seorang yang saleh. Fa arada rabbuk, maka Rabbmu menghendaki, menginginkan an yablugha ashuddahuma, agar keduanya balig. Ketika balig, ayablugha, balig sampai dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan keduanya mengeluarkan daripada simpanan harta tersebut, rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhan. Jadi sengaja Allah biarkan perbendaharaan itu ada di bawah rumah tersebut atau di bawah tembok tersebut, sehingga Allah jadikan kedua anak yatim tersebut dewasa terlebih dahulu, kemudian barulah dikeluarkan harta itu. Wa ma fa'altuhu an amri, jadi aku melakukan ini, maksudnya melakukan apa? Memperbaiki tembok itu bukan karena keinginanku sendiri, tapi memang atas dasar wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Maka apa yang aku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Baik para jamaah sekalian, azani Allah wa ikum ajmain. Jadi ayat ini yang mendasari kita akan mengkaji tentang kesolihan orang tua itu berdampak kepada kesolihan anak. Kesolihan orang tua berdampak terhadap kesolihan anak. Makanya disebutkan ini kita kaji ya dari pembahasan kitab lain, bahwa walaupun sejatinya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tapi bukan berarti orang tua tidak mengupayakan untuk kesalihan anak-anak dan keturunannya.
Walaupun demikian, ada kisah lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, yang istri dan anaknya adalah istri anak yang durhaka. Anak durhaka kepada orang tuanya, istri durhaka kepada suaminya. Padahal Nabi Nuh adalah orang yang soleh. Itu. Jadi ada gambaran di mana Allah menegaskan wa kana abuhuma sholiha. Ini anak yatim dijaga oleh Allah beserta dengan hartanya karena orang tuanya soleh. Nah, ada gambaran itu dalam Al-Quran. Tetapi ada gambaran lain, orang tua yang soleh ternyata anaknya tidak. Sebagaimana yang Allah katakan juga di dalam surah At-Tahrim. Di dalam surah At-Tahrim Allah mengatakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Yang mana keduanya, maksudnya dua wanita ini berada dalam pantauan, dalam jangkauan, dalam pendidikan orang yang soleh, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi salam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-10 ini, kanata, keduanya tahta abdaini min ibadina sholihain, di bawah pendidikan dua hamba kami dari hamba-hamba yang soleh. Fakhanatahuma, tapi kedua wanita tersebut berkhianat, artinya durhaka kepada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka ketika mereka kufur, enggak beriman sebagaimana iman suami yang saleh, yaitu dari dua nabi ini, maka tidak akan bermanfaat. Maksudnya apa? Kesolihan orang tua ini tidak kesolihan suami ini tidak bermanfaat kepada perempuan itu. Sama ini halnya dengan Nah ini hati-hati nih, kalau kita menghina orang tua teman kita, orang tua orang lain, berarti menghina orang tua orang lain, orang tua temannya atau tetangganya, yang menyebabkan orang tuanya dilaknat, dihina, dilecehkan dan sebagainya, ini pun bisa masuk bagian. Makanya bahwasanya ada dampak daripada kesolehan orang tua untuk kesolehan anak, tapi ada juga yang tidak. Kenapa? Karena kaidahnya hidayah itu hanya di tangan Allah. Itu kaidahnya ya. Kaidah pertama yang harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwasannya hidayah benar-benar di tangan Allah. Kan hadisnya para jamaah sekalian. Hati-hati bagi orang tua dengan penuh kehati-hatian mendoakan keburukan untuk anak-anak. Kenapa? Faqad tuwafiqu da'wataka waqtan yustajabu fihi du'a. Karena dikhawatirkan doamu, ucapanmu tersebut bertepatan dengan waktu diijabahnya doa. Fatustajabu da'watuka, sehingga doamu tersebut dikabul oleh Allah. Ala waladika, ternyata doanya adalah doa yang berisikan keburukan. Maka kemudian engkau mendapatkan dampak daripada keburukannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Jabir, ini hadisnya panjang tapi kita peringkas saja. Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada untanya, "Sya' la'anakallah." Jadi sebentuk teguran, mungkin lagi galak untanya begitu ya. Maka kemudian apa? La'anakallah. Terlaknat. Ya, terlaknat kamu wahai unta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hadzal la'in ba'irahu?" Siapa yang melaknat untanya? Siapa yang melaknat hewan tunggangannya? Nabi bertanya karena Nabi mendengar. Qala ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, kata laki-laki tersebut. Qala inzil anhu fala tashabanna bimal'un. Turun dari tunggangan itu.
dan jangan ditunggangi sesuatu yang sudah dilaknat. La tad'u ala anfusikum. Maka kemudian Nabi mengatakan, perhatikan, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Memang ada nggak orang mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri? Hah? Ada atau tidak? Terkadang ada tanpa disadari. Aduh, kayaknya saya susah sukses. Udah nyoba ini nggak sukses, kayaknya saya nggak gagal terus deh. Berarti mendoakan dirinya keburukan. Ya, saya nggak bisa, memang Allah takdirkan saya nggak akan bisa. Berarti apa? Dia telah mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri. Nggak sadar kalau itu bentuknya doa gitu. Beda kalau dia mengeluh, ya Allah kenapa sulit? Boleh dia mengeluh sama Allah. Tapi jangan sampai ada lisan, ada ucapan yang menjadi doa kemudian bertepatan dengan waktu mustajab, diijabah doanya. Benar nggak bisa, benar nggak sukses, benar dipersulit. Kemudian kata Nabi SAW, wala tad'u ala auladikum, jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Ada nggak orang tua yang mendoakan keburukan untuk anak-anaknya? Ada, ya. Baik disadari ataupun tidak. Kamu bodoh kamu. Ya, banyaklah seperti itu ya, kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh orang tua. Sehingga dikhawatirkan bertepatan dengan waktu diijabahnya doa tadi. Akhirnya beneran bodoh anaknya. Ya. Wala tad'u ala amwalikum, jangan doakan keburukan untuk harta-harta kalian. Kemudian lihat kata Nabi, la tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha ata'un fayastajibalakum. Jangan sampai kalian bertepatan dengan suatu waktu kalian minta permintaan kepada Allah di waktu tersebut kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu poin penting ya dalam kesolehan orang tua adalah tidak mengucapkan kalimat-kalimat buruk, doa-doa buruk untuk anak-anaknya. Apa dampak kesolehan orang tua dan amal-amal soleh mereka terhadap pendidikan anak? Nah, lihat. Dampak kesolehan orang tua dan amal-amal soleh mereka terhadap pendidikan anak. Maka dampak daripada kesolehan orang tua dan juga amal-amal soleh yang mereka kerjakan ini akan mendatangkan manfaat di dunia untuk anak kita, anak mereka, dan bahkan di akhirat. Sebagaimana dampak ketika orang tuanya tidak soleh, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang membinasakan, ini akan memberikan dampak buruk juga kepada anak. Apa di antara alasan kebaikan dan kesolehan orang tua dan juga amal-amal soleh itu akan berdampak kepada pendidikan anak? Perhatikan di sini. Di antaranya adalah barakatu hadhil a'mal as-solihah. Karena amal soleh itu adalah amalan yang akan mendatangkan keberkahan. Jadi kalau kita beramal soleh Pak, itu adalah salah satu bentuk akan mendatangkan keberkahan. Termasuk keberkahan ini akan menular kepada anak-anak. Dampak daripada amal soleh itu adalah apa? Keberkahannya. Wa mujazatullahi subhanahu wa ta'ala biha. Dan memang amal soleh itu pasti akan dibalas sama Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi kalau orang beramal soleh nggak mungkin dibalas dengan yang tidak baik, pasti dibalas dengan yang baik. Dan itu salah satunya akan berdampak kepada pendidikan anak. Maka bisa jadi keberkahan tadi sekali lagi berdampak kepada anak, sebagaimana dampak hasil daripada perbuatan dosa dan maksiat itu juga berdampak kepada
anak. Maka dari itu hendaknya orang tua memperbanyak amal soleh karena dampaknya akan berdampak kepada anak-anak. Nah, bahkan di sini Syekh Mustafa Al-Adawi, dalil yang dibawakan oleh beliau ini ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 82 ini. Lihat, wa kana, kata Allah, wa kana abuhuma sholiha. Ini anak yatim ini orang tuanya adalah orang tua yang soleh, dijaga Pak sama Allah. Demikian di dalam surah An-Nisa ayat ke-9. Perhatikan. Surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Allah mengatakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan, perhatikan, keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Lalu apa solusinya? Oleh sebab itu, nah ini ayatnya jelas ya. Oleh sebab itu bertakwalah, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi Allah perintahkan hendaknya orang tua bertakwa kepada Allah, bertutur kata yang benar, yang mana dampaknya ini akan berdampak kepada keturunan-keturunan di belakang mereka. Maka hendaknya orang tua, ya, dari ayat ini dan ayat di dalam surah Al-Kahfi, hendaknya merealisasikan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga lisannya. Menjaga lisannya dan juga agar tidak lisannya mengatakan kecuali kebenaran dan kejujuran. Dan diantaranya para jamaah sekalian, diantaranya di sini diterangkan bahwasanya hendaknya kita menjaga diri dari memakan harta yang haram. Apalagi ada hak anak yatim yang kita makan misalnya. Jangan, jaga ya. Kemudian perbaiki makanan kita, jaga makanan kita, pelihara makanan kita, jangan dari hasil yang haram. Demikian pula dengan pakaian kita, dengan apa yang kita minum. Kenapa? Karena kalau demikian itu terjadi dalam diri kita, kita angkat kedua tangan kita ke langit, padahal lisan kita banyak diisi dengan apa? Kedustaan, ghibah, namimah, mengolok-olok, mencela, tidak berkata jujur. Dan kemudian apa? Dia mengangkat tangannya, sedangkan tangannya dia biasa gunakan untuk mencari harta yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah ijabah doanya? Ini yang paling penting para jemaah sekalian. Bagaimana mungkin akan ijabah doa orang tua yang makannya dari hasil yang haram? Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah itu hanya akan menerima dari orang-orang bertakwa saja. Surah Al-Maidah 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Allah itu hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Nah, jadi kunci paling pertama adalah apa? Takwa. Takwa itu apa? Ya, secara garis besar, rasa takut. Takut kalau ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perutnya. Takut kalau ada minuman yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Takut kalau pakaian yang dia kenakan itu dari hasil yang haram. Dia bertakwa sama Allah. Karena digambarkan oleh Nabi, ada seorang yang melakukan perjalanan panjang, asy'atha aghbara. Kemudian yarfa' yadayhi ila sama fayaqulu ya Rabb fa anna yustajabu lah. Dia melakukan perjalanan, padahal ini apa Pak? Perjalanan itu salah satu, safar itu salah satu waktu diijabahnya doa. Kemudian dia menampakkan kefakirannya, kebutuhannya kepada Allah, lesu, lemah di hadapan Allah.
Kemudian apa lagi? Dia mengangkat kedua tangannya, tapi apa? Bagaimana mungkin akan diijabah kata Allah? Sedangkan mat'amuhu wa masyrabuhu haram, makanan minumannya dari hasil yang haram. Makanya ada sebagian salaf para jamaah, ada sebagian salaf maksudnya dari kalangan orang soleh berkata kepada anaknya, ya bunai la azidanna fi salati min ajlik, wahai anakku, aku akan menambah solatku. Dalam tanda kutip bukan nambah waktu solat yang 5 jadi lebih, bukan ya. Tapi aku akan menyibukkan diriku dengan solat-solat sunnah. Aku akan tambah solatku min ajlika, demi kamu. Nah di sini boleh nggak solat demi anak? Solat demi anak boleh nggak? Beramal soleh demi dunia boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Makanya dijelaskan oleh para ulama maksud dari ucapan ini bahwasanya dia akan sholat demi anaknya. Maksudnya apa? Sebagian ulama menjelaskan ma'nahu usolli katsiran wa ad'ullah laka katsiran fi sholati. Maksudnya aku akan memperbanyak sholat dan di dalam sholat tersebut akan banyak dipanjatkan doa demi anaknya. Jadi boleh sholatnya tetap karena Allah, tapi nanti di dalam sholatnya karena dia memperbanyak sholat, berarti dia juga memperbanyak doa di dalam sholatnya. Apalagi ada waktu-waktu mustajab di dalam sujud dan sebelum salam. Itu mustajab itu. Nah kalian lihat ini juga solusi bagi kita. Saya sebagai orang tua, bapak ibu yang sudah menjadi orang tua, walaupun anak-anaknya masih kecil, masih belum terlihat macam-macam, terus doakan. Dalam sholat doakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang istiqomah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat, beramal soleh, yang mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Itu dampak besar daripada doa orang tua, terutama di dalam sholatnya. Jadi jangan sampai bosan berdoa, terutama di banyak sujud-sujudnya ketika dia dalam mengerjakan sholat. Nah demikian pula orang tua yang membaca Quran, ya, membaca Quran diantaranya membaca zikir, maka akan apa? Maka malaikat itu akan turun. Ya, terutama ini seorang ibu yang banyak di rumah. Terutama ibu yang banyak di rumah. Dia baca Quran, dia baca zikir pagi petang. Ingat, ketika seorang itu melakukan amal soleh, terutama ketika di rumahnya, maka para malaikat itu akan turun ke rumah tersebut. Dan syaitan justru berlari dari rumah tersebut. Maka dipastikan kalau malaikat turun bersamanya rahmat Allah. Nah di situ letak keberkahannya. Ya, letak keberkahannya adalah ketika orang tua baca Quran, baca zikir, beramal soleh, sholat sunnah misalnya dan lain sebagainya di rumahnya, yang akan mendatangkan keberkahan yang Allah turunkan di rumah tersebut. Malaikat turun itu menyertai bersamanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan justru akan lari dari rumah tersebut. Nah beda dengan rumah-rumah naudzubillah, nggak pernah di dalamnya ada ngaji, nggak ada zikir, nggak ada sholat, yang ada musik, dangdut, tontonan-tontonan yang haram. Nah, udah Pak, dicabut keberkahan rumahnya itu. Ya, ada anak-anak yang justru apa? Sengaja dibelikan piano, dibelikan gitar, gitu ya. Kenapa? Biar nggak gaul kemana-mana, udah hiburan di rumah aja. Ya betul, boleh hiburan di rumah, tapi jangan dari yang permainan-permainan yang haram. Yang justru itu Pak, semua itu mengundang syaitan, membuat malaikat pergi dari rumah tersebut. Demikian apa, patung-patung misalnya. Ya, maka ini akan berdampak kepada pendidikan anak. Dan diantara dampak amal soleh orang tua terhadap pendidikan anak adalah apa?
Qudwah. Ini poinnya penting ya, dicatat ya. Dampak amal soleh orang tua untuk anak, untuk pendidik anak adalah anak akan berqudwah kepada orang tua. Anak akan meniru orang tua. Anak akan menjadikan orang tuanya sebagai suri tauladan. Jadi beda ketika anak itu melihat orang tuanya menjaga sholat jamaah, menjaga waktu sholat, memelihara tata cara sholatnya, memperhatikan kesuciannya, suka dengar murotal, ya. Kemudian bahkan mengajak anaknya ke masjid berjamaah. Kemudian mengingatkan agar anaknya senantiasa memperhatikan sholatnya, kemudian berzikir setelah sholatnya. Beda dengan orang yang orang tuanya nyuruh anak baik, nyuruh anak soleh, tapi dia tidak mengerjakannya. Nah, jangan bohong nak ya. Nah, jaga sholatnya nak ya. Nah, jangan habis waktu untuk ini dan untuk itunya. Ternyata dia sebaliknya. Nah, jangan bohong. Pas ada tamu, nah bilang bapak nggak ada. Bilang apa? Jangan bohong, tapi praktek bapaknya apa? Bilang nak, bapak nggak ada. Bapaknya lagi ditagih utang maksudnya. Ya, nak keluar, bilang bapak nggak ada, lagi pergi. Nah dia mengatakan apa? Nak, awas ya, jangan jadi anak yang suka bohong. Jangan jadi anak yang nggak jujur. Kamu harus jadi orang yang menjaga kejujuran. Tapi ternyata nggak diberikan contoh itu. Ini anaknya jadi pendusta, ya salah orang tuanya. Kemudian apa? Nah, yang rajin ngajinya ya. Rajin jamaah ya. Ketika adzan bapaknya nonton, ibunya nonton, bapaknya nggak sholat jamaah, bapaknya nggak ke masjid, anaknya disuruh. Nggak akan ini Pak. Secara umum ya, walaupun ada saja ada anak yang soleh orang tuanya begitu ada. Tapi secara umum, ketika orang tua itu menjadi qudwahnya, menjadi teladannya, maka anak itu akan meneladani orang tuanya. Ya, ketika adzan kemudian diajarkan, nak ikutin doa setelah adzan, doa setelah wudu, doa sebelum tidur, doa bangun tidur. Nah, diajarkan begitu. Dan kemudian itu akan menjadi rutinitasnya dan menjadi kebiasaannya sampai dia dewasa. Demikian pula, nah ini poin berikutnya tentang kesolihan orang tua untuk kesolihan anak adalah pujian manusia terhadap anak-anak karena solehnya orang tua. Coba Pak, kalau orang tua soleh, saya aja nggak soleh Pak, saya aja nggak soleh. Yang sering dianggap soleh sama orang, sering tuh anak. Ya, mudah-mudahan anaknya kayak antum ya. Padahal nggak soleh saya Pak. Cuma dianggap soleh gitu. Nah kalau yang soleh beneran udah pasti Pak. Kenapa? Akan banyak sanjungan pujian manusia kepada orang tua tersebut, dan ini berdampak kepada kesolehan anak. Kenapa? Karena sanjungannya biasanya diiringi dengan apa? Doa dan harapan. Ya. Ini bukan dalam rangka tawadhu saya ya. Pura-pura nggak soleh, bukan. Emang nggak soleh, saya nggak merasa saya soleh. Nah itu sering ketika orang menganggap saya baik, maka doa orang itu untuk anak-anak itu kebawa gitu. Mudah-mudahan jadi penerus dakwah. Mudah-mudahan bisa melanjutkan, mudah-mudahan lebih soleh, mudah-mudahan begini. Begitu Pak. Maka kita sama Pak. Ketika kita berusaha baik, berusaha soleh, akan dapat itu Pak doa-doa dari banyak orang. Nah, maka saya salah satunya ini sebagai tahadus bi ni'mah saja ya, sebagai penyampai karena Allah berikan nikmat kami, Allah takdirkan menjadi dai ya karena orang tua saya dai. Bapak saya dai, di mana kemana-mana diajak Pak, sering diajak ke sana kemari berdakwah. Dulu ketika kecil gitu Pak. Ya dulu masih dai di MUI. Nah, itu sering karena di bawah-bawah itu orang para jamaah itu ya ngedoain. Kamu nanti jadi kayak bapak ya. Gitu ya. Maksudnya dalam dakwahnya. Ya mudah-mudahan saya bilang mudah-mudahan lebih baik gitu. Bisa lebih baik. Nah demikian kita Pak, dikenal misalnya oleh tetangga kita, oleh masyarakat kita orang baik, maka lihat yang ada adalah pujian-pujian baik dari tetangga.
Nah, saya sering itu kecil itu didoakan tetangga itu, ini orang ini besarnya sukses nih, itu Pak. Tapi kalau bandel Pak, ini gedenya celaka nih orang, malah doakan apa? Didoakan buruk. Ya, jadi hidupnya susah. Kenapa? Karena saat masa-masa mudanya banyak didoakan orang keburukan gitu Pak. Itu pengaruh besar Pak terhadap kejiwaan psikis seseorang pun pengaruh besar. Nah, ini kalau orang tuanya pemabuk, perokok, pemusik dan lain sebagainya, ya anaknya nanti mendapatkan apa? Bukan mendapatkan sanjungan, justru apa? Amit-amit ya, bapak antum begini. Amit-amit ibunya. Kan begitu. Sampai kepalanya diginiin, gitu kan. Untung bukan kepala yang digetok ya. Itu kebiasaan sebagian masyarakat. Disangkain dengan sebab itu akan apa? Akan dihindari. Padahal enggak, doa Pak. Jangan, itu takutnya jadi khurafat Pak. Amit-amit jabang bayi kan gitu ya. Jangan nanti jadi khurafat itu Pak. Dengan sebab itu dia akan terhindar, enggak boleh. Kalau dia punya keyakinan itu. Jadi pengaruh gitu Pak. Pengaruh doa-doa orang lain, pujian orang lain akan pengaruh. Tapi kalau hinaan, ya Allah bapak antum begini, aduh, ibu antum begini, itu kejiwaan anak terganggu Pak. Terganggu nggak kira-kira Pak? Bapaknya dijelek-jelekan, ibunya dijelek-jelekan, pengaruh nggak? Pengaruh besar. Itu terhadap kejiwaan. Baik. Lihat di antara dalilnya surat Al-Isra ayat yang ketiga. Surat Al-Isra ayat yang ketiga. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Keturunan yang kami selamatkan bersama Nuh. Hamalna di sini maksudnya apa? Diselamatkan ikut bersama perahu itu. Ya, yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah? Lihat pujian dari Allah. Innahu kana 'abdan syakura. Bahwasanya Nabi Nuh ini adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Tuh Pak. Itu dampak, lihat ketika disanjung orang tuanya maka berdampak. Jadi disebutkan kebaikan orang tuanya yang berdampak kepada anaknya. Demikian pula di dalam surat Maryam ayat 37. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara Harun, bapakmu itu bukan bapak yang buruk. Nah, itu Pak lihat. Berarti apa? Bapak yang baik. Disebut orang tuanya Pak di sini. Wahai keluarga, wahai saudaranya Harun, di sini siapa maksudnya? Maryam. Ya. Bapakmu bukan seorang yang buruk. Wa makanat ummuki baghiya, dan ibumu bukan seorang yang yang tidak menjaga kehormatannya. Baghi. Ya, maka dari poin ini hendaknya orang tua, baik seorang ayah atau seorang ibu, bertakwa kepada Allah dalam urusan anak-anaknya demi kemaslahatan dan kebaikan anak-anaknya. Baik, yang terakhir, poin yang terakhir terkait dengan kesolehan anak, kesolehan orang tua untuk kesolehan anak. Karena fokus kita sebetulnya di tadabur ya, tapi ini judulnya jadi ke pendidikan anak ya, nggak masalah ya. Yantafi bi salahi abawahi fil akhirah. Anak soleh maka akan mendapatkan manfaat dari kesolehan orang tuanya di akhirat. Jadi artinya apa? Orang tua tidak bosan, tidak jenuh, tidak lemah untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh solehah, karena manfaat di akhiratnya pun akan dapat untuk anak-anaknya dan untuk orang tuanya. Salah satunya apa Pak? Dikumpulkan di surga bersama-sama. Jadi jangan sampai cita-cita kita cuma kumpul di dunia, adem ayem di dunia, tapi nanti di akhirat apa? Pisah. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Yang satu neraka sakor, yang satu neraka jahanam, yang satu na'udzubillahi min dzalik. Ya kalau pisahnya di dunia, yang satu ada di di Saudi,
Yang satu ada di Bahrain, wah lagi rame Bahrain ya. Yang satu ada di Oman misalnya ya. Itu terpisah di dunia, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting nanti bersama di akhirat. Itu yang paling penting. Jangan sampai nyatu di dunia, tapi nanti di akhiratnya ternyata pisah. Jangan sampai. Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Dan orang-orang beriman yang diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dengan keimanan, apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Maka kami akan kumpulkan mereka bersama keturunan-keturunan mereka. Ya, jadi ini para jemaah sekalian, azan ya Allah wa yakum ajmain, terkait dengan kesolehan orang tua yang dampaknya akan berdampak baik terhadap kesolehan anak. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang sudah menjadi orang tua menjadi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa Pak berarti? Waj'alna, jadikan kami lil muttaqina, untuk orang-orang bertakwa, imama, sebagai imam. Maksudnya berarti ini mendoakan untuk anak dan kita sendiri Pak. Karena nggak mungkin kita menjadi seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi imamnya bejat, kemudian rakyatnya apa? Bertakwa semuanya. Nggak mungkin. Berarti apa? Imamnya orang bertakwa dan dia melahirkan masyarakat yang bertakwa. Dipimpin oleh orang bertakwa menjadikan masyarakat yang bertakwa. Karena imam itu muncul dari masyarakat. Ya, pemimpin itu kan muncul dari mana? Dari masyarakat. Kalau masyarakatnya soleh, keturunannya baik, maka akan memunculkan pemimpin yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau tidak salah pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang faidah-faidah ya dari ayat tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Saya ingin tahu terakhir faidahnya yang dibacakan yang mana ya? Coba Ummahat. Biasanya yang lengkap Ummahat ini. Karena kisah yang menakjubkan ini memiliki faidah yang sangat banyak, kemudian berkaitan dengan hukum-hukum dan kaidah-kaidah. Sampai mana faidahnya? Karena saya ingat ini ada catatan di saya ini. Sampai mana faidahnya? Ayo para akhwat, coba di WA-kan saja di grup panitia. Nah, nggak ada yang nyatat. Akhwat, faidahnya. Sudah apa belum ya? Coba tanyakan, coba keluar coba. Di waktu nih sayang. Apa ininya gitu coba. Coba di luar kasih tahu ke Wisdan tuh siapa. Oh ini ada. Sebentar. Oh iya ini. Tayyib syukron ya. Hanya ke-14. Sebab terbesar untuk meraih kesabaran adalah seorang punya penguasaan, pengalaman dan ilmu
terhadap apa yang akan dihadapi. Betul. Baik, ini berarti sudah ya. Jadi faedah terakhir yang kita sampaikan terkait dengan kisah yang sangat menakjubkan ini, kisah perjalanan antara Nabi Musa. Kalau Nabi Khidir memang khilaf para ulama, apakah dia seorang nabi atau hamba yang soleh. Kalau Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau lebih condong kepada pendapat beliau bukan seorang nabi, bal abdan solihan, tetapi dia adalah seorang hamba yang soleh. Baik, terakhir yang kita sampaikan bahwasanya sebab terbesar untuk menggapai kesabaran adalah seorang hamba itu menguasai ilmu dan pengalaman ya terhadap apa yang akan dia hadapi. Makanya orang yang punya pengalaman di dunia bisnis, biasa dia katakan oh biasa, gagal biasa. Tapi orang nggak punya pengalaman, nggak sanggup dia untuk gagal. Nah gitu. Saya banyak ketemu sama pengusaha itu. Saya udah modal 20 juta, nggak balik lagi ya, biasa. Oh kalau saya udah mumet juga tuh Pak, saya bilang gitu ya. Jangan dan 20 juta, 2 juta modal, terus nggak balik lagi, waduh mumet gitu. Nah misalnya begitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu ilmunya. Memang di dunia usaha itu nggak selalu orang itu sukses, maka coba lagi di ranah lain dan seterusnya. Ya. Karena Allah berfirman apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Itu diambil dari ayat itu. Bagaimana kamu mampu bersabar apa-apa yang kamu nggak punya penguasaan terhadap itu. Nah, makanya Nabi Musa sanggup sabar nggak saat itu? Nggak sanggup sabar. Ya. Nabi Musa nggak sanggup sabar. Kenapa? Nabi Musa nggak punya pengalaman terhadap perjalanan yang akan dilalui. Dibolongin perahunya, dibunuh anak, kemudian ditegakkan dindingnya. Karena Nabi Musa nggak punya ilmunya, nggak bisa beliau bersabar untuk menghadapi itu. Baik, kemudian, nah ini penting ya, perintah untuk tenang dan punya sikap konfirmasi, check and recheck. Ya, untuk tenang, kemudian punya sifat apa? Selalu konfirmasi atau klarifikasi dan tidak bersegera menghukumi sesuatu. Nah, ini diambil dari kisah siapa? Nabi Musa. Nabi Musa apa? Nabi Musa alaihi salam, maaf dalam tanda kutip, tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Tapi ternyata apa? Salah atau benar? Salah. Kenapa dibunuh? Kan saya bilang jangan tanya, kan begitu ya. Nah, maka dari sini kita mengambil kaidah, jangan terburu-buru menghukumi sesuatu dengan cepat. Jangan menghukum sesuatu dengan terburu-buru dan cepat. Jadi tenang dan tasabut. Tasabut itu apa? Intinya klarifikasi dulu, cari dulu kebenarannya. Hatta ya'rif ma yuradu minhu wa ma huwal maqsud. Sampai benar-benar diketahui apa yang diinginkan dan apa yang dimaksudkan. Dan ini gunakan kaidah ini dalam kita bergaul, dalam kita menyikapi orang. Itu gunakan kaidah ini. Ya, jangan segera menghukumi. Kemudian yang berikutnya, mengaitkan perkara yang akan datang, mengaitkan atau menghubungkan perkara yang akan datang dari perbuatan hamba, mengaitkan atau menghubungkan perkara yang akan datang dari perbuatan hamba dengan kehendak Allah. Nah, jadi perhatikan, ini sering saya tegur nih. Kalau dalam urusan yang masa yang akan datang dan itu perbuatan hamba, maka apa? Kaitkan dengan insya Allah. Untuk perkara apa? Yang akan datang, yang akan terjadi. Misalnya apa? Saya akan pergi insya Allah. Saya akan makan insya Allah. Nah, kaitkan dengan apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah dia mengatakan saya akan melakukan ini, perlakuannya apa? Perbuatan hamba
dan juga masa yang akan datang, kecuali pastikan dia mengucapkan insya Allah. Berbeda berarti dengan apa? Berbeda dengan masa yang sudah berlalu. Kamu udah makan belum? Insya Allah udah. Nyambung nggak kira-kira? Hah? Bisa jadi nyambung. Kalau maksudnya apa? Maksudnya biar ditawarin makan. Kamu udah makan? Insya Allah. Kan masa depan. Jadi maksudnya apa? Ya kasih dong gitu ya. Jadi kalau sudah makan jangan bilang akal tuh insya Allah, saya udah makan insya Allah. Jangan, kan sudah berlalu. Kan berlalu jika Allah menghendaki dan sudah terjadi kehendak Allahnya. Nah kalau yang belum terjadi maka katakan apa? Jika Allah menghendaki, begitu. Tapi ini perhatikan ya, ini jangan digunakan dalam doa, jangan. Kalimat insya Allah jangan digunakan dalam doa. Mudah-mudahan para jamaah semuanya masuk surga insya Allah, amin. Jangan, nggak boleh. Liya'zam al-mas'alah kata Nabi, hendaknya tekadkan permintaan itu. Jangan jika berkehendak ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Tapi jika engkau tidak berkehendak, jangan. Jadi insya Allah tidak boleh digunakan, tidak layak digunakan dalam bentuk doa. Mudah-mudahan antum sukses ya insya Allah. Berarti kan ragu dia Pak. Doakan tanpa dikaitkan dengan kehendak. Nah kalau mengabarkan, nah kayaknya antum jadi orang sukses nih insya Allah nih. Nah beda ya. Ini bau-baunya antum akan sukses nih insya Allah. Itu beda dengan mendoakan. Doakan. Mudah-mudahan antum sukses, diberkahi sama Allah. Begitu. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita insya Allah. Jangan, nggak perlu. Mudah, tekadkan aja permintaannya, dipatenkan kita. Paham maksudnya? Dari ungkapan ini paham ya? Jadi kebiasaan-kebiasaan itu dihilangkan. Faidah ini saya ambil dari pengalaman saya. Saya doakan seorang Syekh Malik namanya guru kami. Muwafaq insyaallah saya bilang, semoga Allah berikan kemudahan wahai Syekh insyaallah. Muwafaq insyaallah, pakai bahasa Arabnya begitu. Maksudnya apa? Waffaqakallahu insyaallah. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai Syekh insyaallah. Langsung ditegur sama Syekh, enggak diaminkan. Jangan pakai insyaallah di dalam kalimat ini. Saya pikir oh iya benar juga, salah ini. Baik, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, bertekad terhadap suatu perbuatan tidak sama dengan kedudukan perbuatannya. Bertekad terhadap suatu perbuatan maka tidak sama kedudukannya dengan perbuatan itu. Bertekad terhadap suatu perbuatan tidak sama kedudukannya dengan perbuatan itu. Jadi artinya apa? Nggak sama, pahalanya pun nggak sama. Orang baru bertekad dengan orang sudah mengerjakan maka kedudukannya beda. Lihat Nabi Musa mengatakan kepada Khidir apa? Satajiduni insyaallahu sabira. Lihat dari kalimat ini Nabi Musa tidak menggantungkan kehendaknya kepada dirinya, enggak. Engkau akan dapatkan diriku dengan izin Allah termasuk yang sabar. Kenyataannya sabar atau tidak Nabi Musa? Tidak. Nah, makanya lihat ucapkan insya Allah, karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kita nggak tahu, yang tahu cuma Allah. Dan Nabi Musa pun begitu. Ketika mengatakan insya Allah, ternyata Nabi Musa mendapatkan dirinya tidak sabar. Nah, maka beda kedudukannya. Ketika dia bertekad untuk sabar, lihat bertekad, Nabi Musa bertekad, satajiduni, engkau akan mendapati diriku insya Allah dengan izin Allah sabiro, sabar. Oke, ikut perjalanan bersama saya, kan begitu. Kenyataannya di lapangan nggak sabar. Nah, maka lihat, orang yang bertekad terhadap suatu perbuatan tidak sama kedudukannya dengan orang yang melakukan itu. Paham ya? Tapi niatan baik dapat pahalanya nggak?
dapat dicatat baik, pahala tetap dapat. Tapi nggak sama dengan orang sudah mengerjakan gitu Pak. Makanya kan orang sering-sering Pak berdalil dengan yang penting niat dulu. Betul, niat dulu, tekadkan yang bulat, yang kuat. Tapi bertekad juga kita mengupayakan agar perbuatan itu terjadi, kita lakukan. Kan yang penting nanti sama pahalanya. Kan niat saya udah kuat kok, berarti sama pahalanya. Enggak sama. Karena kaidah ini lihat, antara orang yang bertekad dengan bulat dengan orang yang mengerjakan, kedudukannya sama atau tidak? Tidak sama. Orang yang bertekad dan melakukannya dengan sekedar bertekad tapi tidak melakukannya, maka beda kedudukannya. Jelas ya? Baik, kemudian yang berikutnya. Orang yang lupa tidak akan dihukum disebabkan lupanya. Orang yang lupa tidak akan dihukum disebabkan karena kelupaannya itu. Baik dalam urusan hak Allah atau urusan hak hamba. Kita lupa kalau kita punya utang sama orang, lupa, benar-benar lupa. Itu nggak akan dihukum sama Allah. Ya. Tapi ada orang beralasan, aduh lupa saya. Itu kebiasaan namanya, dihukum juga sama Allah nanti ya. Paham ya? Antara lupa yang benar-benar lupa, kita sudah berusaha catat, catatannya hilang. Kita sudah berusaha mengingatkan orang, coba tolong catat juga, saya catat, kamu catat. Kita mendatangkan saksi, tapi lupa, maka nggak akan dihukum. Itu hak hamba ya. Begitu pula kalau berkaitan dengan hak Allah. Seperti apa hak Allah? Salat, zakat, itu hak Allah. Umroh, haji, hak Allah yang wajib ditunaikan. Nah, tapi kalau lupa, maka dia tidak akan dihukum disebabkan kelupaan itu. Diambil dari kalimat la tu'akhidni bima nasitu. Ya Allah, jangan hukum aku. Bukan ya Allah ya, kepada Khidir, jangan hukum aku, jangan berikan dampak buruk kepada aku bima nasitu, disebabkan karena aku lupa. Maka dari ayat ini bahwasanya orang yang lupa tidak akan dihukum disebabkan lupanya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya perkara itu hukumnya diambil secara zahir. Jadi sebuah perkara itu hukumnya diambil secara apa? Zahir, yang nyata, yang nampak, yang kasat mata. Nah, dan ini berlaku untuk hukum dunia seperti harta, darah dan lainnya. Makanya wajar ketika Nabi Musa menghukumi sesuatu sesuai dengan realitanya. Lihat Nabi Musa lihat Khidir alaihissalam melubangi perahu, ya karena Nabi Musa hanya melihat dari apa? Zahirnya. Maksudnya dari sisi itu dimaklumi. Dia melihat secara zahir kok dilubangi. Ada anak kok dibunuh, kan begitu ya. Walaupun syaratnya kan jangan tanya sebelum aku yang menjelaskan. Tapi wajar ketika seorang itu apa? Menghukumi sesuatu pada apa? Zahirnya, pada yang nampaknya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini kaidah yang sangat agung, yang sangat mulia. Annahu yudfa asyarru al-kabir birtikabi syarri shaghir. Hendaknya keburukan yang besar itu dilawan dengan melakukan keburukan yang kecil. Jadi boleh Pak, ternyata Pak, keburukan yang besar
boleh dilawan, bukan dengan kebaikan tapi dengan keburukan yang kecil yang bisa menghilangkan keburukan yang besar itu. Contohnya apa di sini? Ketika Khidir membunuh anak kecil, buruk nggak itu? Buruk. Tapi membiarkan dia hidup sampai dewasa, yang mana anak ini akan menjadi fitnah bagi orang tuanya, menyeret orang tuanya menjadi yang kafir murtad dari Islam, itu jauh lebih besar. Sehingga Khidir alaihissalam diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anak ini. Maka dari sini diambil kaidah bolehnya dihilangkan keburukan besar dengan keburukan yang kecil. Tapi kaidah ini jangan kembali ke ini masing-masing ya, persepsi masing-masing. Keburukan yang besar boleh dilawan dengan keburukan yang kecil, dihilangkan dengan keburukan yang kecil. Maka lihat, orang tua anak tadi tetap berada di atas imannya lebih baik dibandingkan terbunuhnya anak tersebut, yang nanti kalau dibiarkan akan menyebabkan orang tuanya keluar daripada imannya. Baik, kemudian kaidah yang lainnya, perbuatan hamba, perbuatan seorang manusia terhadap harta orang lain. Perbuatan manusia terhadap harta orang lain kalau dikarenakan maslahat, ada kebaikan dan menghilangkan kerusakan, itu boleh. Ini maksudnya apa? Manusia menggunakan harta orang lain kalau dalam rangka maslahat dan untuk menghilangkan mafsadat, itu boleh. Ya, contohnya beginilah ya. Ini kan contoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Khidir melubangi perahu. Perahunya punya siapa? Punya orang lain. Berarti kan dia apa? Dia menggunakan harta untuk menggunakan harta orang lain, tapi tahu ada maslahat dan untuk menghindarkan daripada kerusakan, maka diizinkan itu. Sebagaimana contohnya apabila terjadi kebakaran, ya, terjadi kebakaran Pak di sebagian rumah ini misalnya, maka sebagian rumah ini udah mulai kebakar Pak. Apakah kemudian kita biarkan Pak? Atau kita misalnya siramin, kemudian mungkin si apinya dilebur dengan tanah, dengan tumpukan reruntuhan misalnya, puing-puing, tapi akan menyebabkan rumah ini jadi rusak Pak. Boleh atau tidak? Boleh. Padahal bukan harta dia di rumah Pak. Nggak boleh kan kita menggunakan atau tasarruf itu menyikapi harta milik orang, nggak boleh, sedikit pun nggak boleh diganggu Pak. Harta dia gimana dia begitu. Tapi ketika ada maslahat, ya boleh. Padahal itu harta milik orang lain. Walaupun tanpa izin maka diperbolehkan. Ya sama seperti di rumah ada kebakaran, kemudian kita lihat nggak ada penghuninya, kita bongkar rumahnya, kita dobrak untuk dipadamkan apinya, boleh. Yang hukum asalnya tadi nggak boleh, masuk ke dalam rumah merusak pintu orang lain, nggak boleh. Tapi karena ada maslahat kemudian menyebabkan rusak ini demi maslahat dan untuk menghilangkan keburukan, kerusakan yang lebih besar, maka itu diizinkan dalam syariat. Baik, kemudian yang berikutnya, bahwasanya hamba yang soleh akan dijaga oleh Allah
Dan penjagaan Allah itu mencakup dirinya dan juga keturunannya. Hamba yang soleh itu akan dijaga oleh Allah, baik dirinya dan juga keturunannya. Kemudian yang terakhir, barangkali nanti kita lanjutkan di pembahasan lain. Gunakan adab dengan Allah dalam ucapan. Gunakan adab dalam ucapan ketika berucap atau berbicara pada Allah. Misalnya berbicara tentang Allah, berkaitan dengan Allah, maka ucapkan lafaz-lafaz yang disertai dengan adab. Contohnya apa? Ketika terjadi keburukan pada diri kita, maka sandarkan kepada diri kita, jangan sandarkan kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan sekecil apapun dari urusan dunia, apalagi urusan beragama, maka semua itu sandarkan sama Allah. Ini bentuk adab. Walaupun kita dianjurkan atau diperintahkan untuk usaha, dianjurkan atau tidak? Dianjurkan, Pak. Kita berusaha gimana kita melawan nafsu, untuk melawan rasa malas, untuk kemudian bisa sholat, untuk kemudian bisa zikir. Itu kan perbuatan kita. Tapi tetap sandarkan itu semuanya kepada Allah. Kalau bukan karena Allah yang tadinya saya malas jadi semangat. Kalau bukan karena Allah yang tadinya saya nggak mau jadi mau. Nah, sandarkan semua kebaikan kepada Allah. Ini adab. Dan ketika keburukan, walaupun keinginan kita, walaupun Allah yang takdirkan, jangan sandarkan kecuali kepada diri kita sendiri. Ini bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini barangkali yang bisa disampaikan jamaah rahimani wa rahmakumullah terkait dengan surah Al-Kahfi ayat 82. Di berikutnya nanti ini tema tersendiri ya. Dari mulai ayat yang ke-83 tentang Dzulqarnain. Tentang Dzulqarnain. Tapi ini dikisahkan hanya sekilas saja tentang Dzulqarnain ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kami berikan waktu dan kesempatannya. Mengulas perihal dosa dan yang berdampak pada anaknya. Jika orang tua sampai melakukan dosa besar, melakukan kesyirikan, percaya dengan benda-benda untuk melindungi dirinya hingga belum bertaubat, apakah dampak tersebut terus mengalir sampai anak perempuan menikah atau akan terputus, Ustaz? Ya, intinya dampak itu kan semuanya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Adapun anak yang sudah dewasa, dia sudah bisa membedakan antara hak yang batil, yang syirik dengan tauhid, yang bid'ah dengan sunnah. Ya, maka anak ini bisa memutus rantai dampak itu. Bisa, walaupun belum menikah.
Artinya apa? Dia hanya mencukupkan diri dengan orang tuanya, hanya bakti sudah. Kemudian apa? Dia berupaya juga menasehati, merangkul, mengajak orang tuanya berubah, gitu. Nah, ini akan apa? Akan terputus insya Allah. Apalagi kita belajar, kita menghindar dari keburukannya, insya Allah ini akan terputus. Nggak kemudian dampak itu dipastikan akan ada kepada anak sampai terus menerus selama orang tuanya tidak taubat. Ya, tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan maksud daripada tadi dampak kesolehan orang tua untuk kesolehan anak, ya agar kita ya, bukan kita sebagai anak terancam orang tua saya kalau begini saya nanti dapat nggak berkahnya. Ya, tapi kita sebagai orang tua berusaha memperbaiki terus dan memperbaiki terus, ya sehingga dampaknya insya Allah akan mengalir juga kepada anak-anak. Itu maksudnya ya. Apakah pajangan wayang di rumah sama saja seperti hukum menaruh patung di rumah? Ya kalau bentuknya terlihat ada wajah dan lain sebagainya sama, nggak boleh. Ya karena bentuknya walaupun tidak ada isinya gitu ya, patung cuma tipis, wayang cuma tipis, tapi kalau ada bentuknya sama kayak gambar bahkan lebih parah wayang yang ada wajahnya kan bisa gerak. Gambar kan cuma gitu di kertas. Tapi itu pun dilarang, nggak boleh. Foto sama demikian. Apakah menaruh piano di rumah yang sudah tidak pernah dimainkan sekian tahun juga akan menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah? Yang menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah diantaranya adalah yang disebutkan dalam hadis adalah apa? Patung, anjing, dan gambar bernyawa. Nah, kalau alat-alat musik wallahu alam, tetapi karena itu hal yang diingkari, maka apa solusinya? Ya dirusak aja, dibuang aja. Buat apa disimpan? Nggak usah, dia cuma kenang-kenangan aja nggak akan dipakai. Buat apa? Itu harusnya diingkari kok. Ya, ini pernah ditanyakan kepada salah seorang ustadz terkenal ya, tapi jadi fitnah bagi beliau. Jadi, wah ini dirusak semuanya. Tapi ya nggak usah takut menyampaikan kebenaran. Jadi bagaimana solusinya? Ya dihancurkan saja. Atau misalnya dimanfaatkan barang-barang yang bisa tadi pencetannya dihilangkan, kemudian mejanya masih bisa dipakai. Buat meja barang misalnya, boleh. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Tapi jangan sampai bentuknya murni kemudian masih bisa terpakai. Nanti iseng-iseng sambil jalan turning, sambil jalan turning. Jangan ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung juga kami persilakan ya. Ada yang ingin tanyakan secara langsung dari ikhwan maupun akhwat? Tidak ada. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Dan ingat ya, doa orang tua ingat tidak harus menunggu orang tuanya soleh. Doa sebagai orang tua tidak harus menunggu kita sebagai orang tua menjadi orang yang soleh. Walaupun tentu doa orang soleh jauh lebih didengar dibandingkan yang tidak soleh. Makanya Nabi SAW ketika berkata tentang doa-doa yang mustajab adalah doaul walid li waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Dan Nabi tidak mengisyaratkan kesolehan orang tua ketika orang tua itu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Berbeda dengan anak itu harus soleh nyampe doanya kepada orang tua. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan,
3 hal yang tidak akan terputus ketika seorang hamba itu mati, di antaranya adalah waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh dikatakan soleh, sedangkan orang tua tidak. Maka seburuk apapun kita sebagai orang tua atau belum berubahnya kita sebagai orang tua, jangan pernah menghentikan, jangan sampai membuat kita lemah untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita, untuk kesolehan anak-anak kita, untuk perbaikan keturunan kita. Karena doa orang tua doa yang didengar dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Sehat. Sehat.